warahmatullahi wabarakatuh. Saya M. Yusuf Kifti, NIM 1910421067. Di sini saya menjelaskan tentang 2.5 pengertian manajemen berbasis aktivitas atau activity based management. Manajemen berbasis aktivitas adalah pendekatan pengolahan terpadu dan bersistem terhadap aktivitas dengan tujuan untuk meningkatkan customer value dan laba yang dicapai dengan penyediaan value tersebut. Dari definisi ini terdapat dua frasa penting, yaitu A. Berfokus ke pengolahan secara terpadu dan bersistem terhadap aktivitas, yaitu serangkaian kegiatan yang membentuk sesuatu proses untuk pembuatan produk dan penyerahan jasa. Di dalam manajemen tradisional, peroleh pembuatan produk dan penyerahan jasa dipecah ke dalam bagian-bagian yang lebih kecil karena diyakini bahwa jika pengerjaan bagian-bagian yang lebih kecil dilaksanakan secara berkualitas dan efisien, proses pembuatan produk dan penyerahan jasa secara keseluruhan akan berkualitas dan efisien. Oleh karena itu, manajemen berbasis aktivitas berusaha memadukan kembali proses pembuatan tradisional tersebut dengan memfokuskan ke pengolahan secara terpadu dan berbasis sistem terhadap aktivitas pembuatan produk dan jasa. B. Bertujuan untuk meningkatkan customer value dan laba. Tujuan manajemen berbasis aktivitas adalah untuk menginformasi secara berkelanjutan terhadap customer value dan penghilangan pemborosan. Dengan hilangnya pemborosan tersebut, biaya dapat berkurang dari dihilangkan pemborosan. Pemborosan diakibatkan oleh adanya aktivitas, bukan penambahan nilai atau non-value added activity, dan aktivitas penambahan nilai value added activity yang tidak dilaksanakan secara efisien. Dengan demikian, fokus manajemen berbasis aktivitas adalah penyebab terjadinya biaya itu sendiri. Baik, perkenalkan, nama saya Ubaidillah Fardana Putra, NIM 1910421068. Di sini saya akan menjelaskan tentang B, manajemen berdasarkan aktivitas dan hubungannya dengan perhitungan biaya berdasarkan aktivitas atau ABC. Manajemen berdasarkan aktivitas adalah pendekatan untuk keseluruhan sistem yang terintegrasi dari berfokus pada perhatian manajemen atas berbagai aktivitas dengan tujuan meningkatkan nilai bagi pelanggan dan laba yang dicapai dengan mewujudkan nilai ini. ABC adalah sumber utama informasi manajemen berdasarkan aktivitas, sehingga model manajemen didasarkan pada dua dimensi. Yang pertama, dimensi biaya, memberikan informasi kepada sumber daya, aktivitas dan objek biaya yang menjadi perhatian seperti produk, pelanggan, pemasok, dan saluran distribusi dengan tujuan memperbaiki akurasi pembebanan biaya yang berguna untuk perhitungan harga pokok produksi, manajemen biaya strategis, dan analisis taktis. Yang kedua, dimensi proses, memberikan informasi mengenai aktivitas apa saja yang dilakukan, mengapa harus dilakukan, dan seberapa baik aktivitas tersebut dilakukan. Tujuannya adalah untuk mengurangi biaya sehingga mampu untuk melakukan dan mengukur perbaikan berkelanjutan. Di sini, apa hubungan ABM dengan perhitungan ABC? Ya, hubungan ABC dengan ABM terjadi karena ABM membutuhkan informasi dari ABC untuk melakukan analisis yang berhubungan dengan perbaikan yang berkesinambungan ABC untuk standar pemasaran. Biaya pemasaran adalah biaya yang timbul karena terjadinya pertukaran di antara perusahaan dengan konsumen, yang termasuk biaya pemasaran antara lain yaitu biaya promosi, biaya distribusi fisik, biaya riset pasar, biaya pengembangan produk. Adapun langkah-langkah yang dapat ditempuh untuk menerapkan sistem ABC terhadap aktivitas pemasaran, yaitu yang pertama, memilih segmen tertentu sebagai dasar untuk menganalisis profitabilitas. Contohnya,
daerah pengelompokan pelanggan, dan lini produksi. Dan yang kedua, menetapkan aktivitas pemasaran yang lebih terperinci untuk penggudangan, transportasi, kredit, dan penagihan, aktivitas pemasaran umum, penjualan pribadi, periklanan, dan promosi penjualan. Yang ketiga, mengakumulasi biaya langsung dari semua aktivitas dan memisahkan biaya langsung tersebut ke dalam kategori biaya variabel dan biaya tetap. Yang keempat, menentukan pemacu biaya untuk setiap aktivitas. Yang kelima, menghitung biaya per unit untuk setiap aktivitas dengan membagi biaya aktivitas total dengan pemacu biaya yang dipilih. Yang keenam, mengalokasi biaya ke segmen tertentu untuk menganalisis profitabilitas segmen tersebut. Nah, dan yang terakhir, yang ketujuh, yaitu membagikan biaya yang dianggarkan atau biaya mandor dengan biaya aktual untuk setiap aktivitas pemasaran dan menghitung selisih harga dan efisiensi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Nurdaiyah Hasanah, NIM 69. Di sini saya akan menjelaskan tentang analisis nilai proses. Analisis nilai proses adalah hal yang fundamental bagi akuntansi pertanggungjawaban yang berfokus pada akuntabilitas berbagai aktivitas sebagai ganti pada biaya. Dan analisis ini menekankan pada maksimalisasi kinerja keseluruhan sistem sebagai ganti kinerja individual. Analisis nilai proses membantu mengubah berbagai konsep akuntansi pertanggungjawaban berdasarkan aktivitas dari tingkat konseptual menjadi operasional. Analisis nilai proses memungkinkan untuk menentukan keuntungan kompetitif terdiri dari yang pertama, meningkatkan nilai bagi konsumen, dan yang kedua, meningkatkan efisiensi proses. Berdasarkan buku akuntansi, analisis nilai proses mendefinisikan pertanggungjawaban berdasarkan aktivitas bukan pada biaya, dan menekankan maksimisasi kinerja sistem secara menyeluruh, bukan kinerja individu. Analisis nilai proses memusatkan pada yang pertama, analisis penggerak. Analisis penggerak menekankan bagaimana untuk mencari penyebab utama biaya aktivitas, dan dalam setiap aktivitas memiliki masukan dan keluaran. Masukan aktivitas merupakan sumber daya yang dibutuhkan oleh aktivitas untuk memproduksi keluaran. Misalnya, membuat program komputer, maka yang menjadi masukan adalah programmer, komputer, printer, kertas komputer, dan disket. Sedangkan keluaran aktivitas adalah hasil atau produk dari aktivitas. Dari contoh di atas, maka keluarannya adalah program komputer. Yang kedua adalah analisis aktivitas. Fokus utama dari analisis nilai proses adalah analisis aktivitas. Analisis aktivitas menekankan pada bagaimana mengidentifikasi dan menentukan nilai. Analisis aktivitas akan menghasilkan 4 hal. Yang pertama, aktivitas apa yang telah dilakukan. Yang kedua, berapa banyak orang yang melakukan aktivitas. Yang ketiga, waktu dan sumber daya yang diperlukan untuk aktivitas. Dan yang keempat, menentukan nilai aktivitas bagi organisasi termasuk rekomendasi untuk memilih dan mempertahankan aktivitas bernilai tambah. Yang terakhir, pengukuran kinerja aktivitas. Hal yang mendasar bagi usaha manajemen dalam meningkatkan profitabilitas, maka diperlukan pengukuran aktivitas seberapa baik proses yang telah dilakukan. Pengukuran ini dapat dilihat dari segi keuangan dan non-keuangan. Ukuran ini juga dirancang untuk mengetahui adanya perbaikan berkelanjutan. Pengukuran kinerja aktivitas berpusat pada 3 dimensi utama, yaitu efisiensi, kualitas, dan waktu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Zulfa Furaida, NIM 066. Di sini saya akan menjelaskan ukuran kinerja aktivitas, yaitu di sini ukuran kinerja aktivitas berpusat pada 3 dimensi, yaitu yang pertama efisiensi, kualitas, dan waktu. Ukuran kinerja aktivitas ini terbagi menjadi 5, yaitu laporan biaya bernilai tambah dan tak bernilai tambah. Suatu sistem akuntansi perusahaan seharusnya membedakan antara biaya bernilai tambah dan tak bernilai tambah, karena memperbaiki kinerja aktivitas membutuhkan penghapusan tak bernilai tambah dan mengoptimalkan aktivitas bernilai tambah.
Sebagai contoh, jika suatu aktivitas dihapus, maka biaya yang dihemat seharusnya dapat ditelusuri pada produk individual. Penghematan ini dapat menghasilkan penurunan harga bagi pelanggan dan membuat perusahaan lebih kompetitif. Dengan membandingkan biaya aktual dengan biaya aktivitas tak bernilai tambah, manajemen dapat menilai tingkat ketidakefisien aktivitas dan menentukan potensi untuk perbaikan. Biaya bernilai tambah dapat dihitung dengan mengalihkan kuantitas standar bernilai tambah dengan standar harga. Biaya tak bernilai tambah dapat dihitung sebagai perbedaan antara output aktual, tingkat aktivitas, dan tingkat bernilai tambah dikalikan dengan biaya standar per unit. Yang kedua yaitu tren dalam pelaporan biaya aktivitas. Pelaporan ini menyatakan bahwa pengurangan biaya berjalan sesuai yang diharapkan. Hampir setengah biaya tak bernilai dapat dihapuskan. Sebagai catatan perhatian, perbandingan biaya aktual dua periode akan menyatakan pengurangan yang sama. Namun pelaporan biaya tak bernilai tambah tidak hanya menyatakan pengurangan, namun juga di mana hal tersebut muncul. Hal ini memberikan informasi pada para manajer tentang berapa banyak potensi penurunan harga yang masih mungkin dilakukan. Dari pelaporan ini setidaknya para manajer tidak menjadi puas, namun seharusnya secara berkelanjutan mencari tingkat efisien yang lebih tinggi. Yang ketiga yaitu penetapan standar Kaizen. Penghitungan biaya Kaizen mengacu pada pengurangan biaya produk dan proses yang ada. Dalam istilah operasional, hal ini diartikan ke dalam pengurangan biaya tak bernilai tambah. Yaitu ada dua siklus utama, yaitu siklus perbaikan berkelanjutan atau Kaizen, dan yang kedua siklus pemeliharaan. Siklus Kaizen didefinisikan dengan urutan rencana, lakukan, periksa, bertindak, atau plan, do, check, act. Standar Kaizen mencerminkan perbaikan yang direncanakan untuk periode berikutnya. Sedangkan siklus pemeliharaan mengikuti aturan standar-standar periksa, bertindak, standar do, check, act. Suatu standar berdasarkan perbaikan sebelumnya, kemudian tindakan diambil dan hasil periksa untuk memastikan bahwa kinerja tercapai pada tingkat baru ini. Jika tidak, maka tindakan korektif akan diambil untuk mengembalikan kinerja. Yang keempat yaitu benchmarking. Langkah ini menggunakan praktik terbaik sebagai standar untuk mengevaluasi kinerja aktivitas. Tujuan benchmarking adalah untuk menjadi yang terbaik dalam melakukan aktivitas dan proses. Jadi, benchmarking seharusnya juga melibatkan perbandingan dengan para pesaing atau industri lainnya. Yang terakhir yaitu perhitungan biaya siklus hidup. Tahap perencanaan produk dapat memiliki pengaruh yang signifikan terhadap biaya aktivitas. Dalam kenyataannya, paling sedikit 90% atau lebih biaya yang berhubungan dengan suatu produk termasuk dalam tahap pengembangan dari daur hidup. Daur hidup produk secara sederhana adalah waktu keberadaan produk dari pengonsepan hingga tidak terpakai. Biaya daur hidup adalah semua biaya yang berhubungan dengan produk keseluruhan daur hidup. Untuk mencapai tujuan ini, para manajer harus menyeimbangkan biaya hidup keseluruhan produk, metode pengiriman, inovasi, dan berbagai atribut produk termasuk kinerja, keistimewaan yang ditawarkan, keandalan, kecocokan, ketahanannya, keindahannya, dan kualitas yang dimilikinya. Dari sudut pandang keseluruhan hidup, biaya produk memiliki 4 elemen utama, yaitu yang pertama, biaya tidak muncul lagi atau perencanaan, perancangan, dan pengujian. Yang kedua, biaya manufaktur, dan yang ketiga, biaya logistik. Dan yang keempat yaitu biaya pasca pembelian dari pelanggan. Manajemen biaya siklus hidup menekankan pada penurunan biaya, bukan pada pengendalian biaya. Jadi perhitungan biaya target menjadi suatu alat khusus yang berguna untuk pembuatan tujuan penurunan biaya. Biaya target adalah perbedaan antara harga penjualan yang dibutuhkan untuk menangkap pangsa pasar yang telah ditentukan terlebih dahulu dan laba per unit yang diinginkan. Jika biaya target kurang dari apa yang saat ini dapat tercapai, maka manajemen harus menemukan penurunan biaya yang menggerakkan biaya aktual ke biaya target. Menemukan penurunan biaya ini adalah tantangan utama dari perhitungan biaya target, yaitu ada 3 metode penurunan biaya yang secara khusus digunakan adalah yang pertama yaitu rekayasa berlawanan, yang kedua analisis nilai, dan yang ketiga perbaikan proses.